Herman TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yudlilillahu fala hadiya lahu wa man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. إن الله يحب المتقين. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح، ومن كان يومه مثل أمسه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. رواه الحاكم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, nantiasa kita sampaikan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan. Allah telah memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kepada badan kita dan hati kita. Allah juga telah membimbing kita dengan iman dan takwa, sehingga kita terus berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Hari ini kita penuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat fardu Jumat bersama-sama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita seperti yang kita baca di awal khutbah tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk hari esoknya. Wal taqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, setidaknya ada dua perintah Allah di sini. Yang pertama, perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, perintah Allah agar kita memperhatikan diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok kita? Apakah hari esok yang terdekat semasa kita masih hidup di atas dunia ini? Apatah lagi hari esok di kehidupan kita setelah kita meninggalkan alam yang fana ini? Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah,
menghitung-hitung diri, atau sering kita dengar dengan istilah muhasabah, merupakan suatu kewajiban kepada kita. Sampai-sampai Sayyidina Umar Ibnul Khattab mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum, muhasabahlah, introspeksilah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa manfaatnya samaratul muhasabah itu? Di antaranya adalah al-wuquf ala ni'amillah wa ma'rifatu haqqillahi ala ibadah, mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang tahun yang kita lewati, yang telah kita lewati baru-baru ini. Tentu kita menyadari bahwa begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman, nikmat Allah sungguh banyak. Bahkan Allah sampai mengatakan, jika engkau mencoba untuk menghitungnya, maka engkau tidak akan sanggup menghitungnya, karena begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, tidak menyadari nikmat Allah itu sangat banyak, dia justru selalu mengingat-ingat kesusahan, kesulitan, keadaan yang sempit dan lain sebagainya yang telah dilaluinya. Padahal dibanding dengan kesusahan, kesulitan yang dilaluinya, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh nikmat Allah itu sangat banyak. Sampai apabila kita merenungkan, kita pun akan menyadari sebagai sebuah peringatan bagi kita, al-intibah ila taqsir nafsi fi adai syukrillahi ala ni'amihi ta'ala. Kita menyadari bahwa sedikitnya kita ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat sedikit dibanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa buah dari muhasabah itu? Ma'rifatu ilalin nafs wa ilmiha. Kita menyadari kekurangan diri kita, yakni kurangnya syukur kita, kurangnya ikhtiar kita, kurangnya baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasa'yu fi mu'alidatiha. Kemudian kita berusaha mengatasinya, memperbaikinya pada masa-masa yang akan datang. Kemudian muhasabah juga akan bermanfaat tariqul ghaflah, akan memotong sikap-sikap lalai dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari banyak kita tidak bersyukur kepada Allah, cepat kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita menyadari sedikit ikhtiar kita, maka kita menggiatkan ikhtiar kita. Kalau kita merasa banyak dosa yang kita lakukan, maka kita imbangi dengan melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita menjaga diri kita dari terjatuh ke dalam kehinaan, keburukan, ke dalam dosa, ke dalam sifat-sifat lalai, kelengahan dan lain sebagainya. Kemudian bersegera bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Selanjutnya, orang yang bermuhasabah dalam isti'dah terus-menerus bersiap-siap, terus-menerus berjaga-jaga lillahi ta'ala, untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bermuhasabah menyadari bahwa umur ada di tangan Allah. Umur tidak tergantung dengan umur kita yang masih muda atau sudah tua. Umur tidak tergantung dengan kesehatan kita yang masih tegak bugar atau kita yang berpenyakitan. Umur tidak tergantung dengan status sosial kita yang miskin ataupun kaya. Umur juga tidak tergantung dengan kedudukan kita yang punya jabatan atau tidak. Tapi umur bisa datang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menyadari kehidupan seperti ini dalam isti'dad, dia akan terus bersiap-siap kapan-kapan jika Allah memanggilnya kelak nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, buahnya adalah taisur hisab yaumil ma'ad, ringannya timbangan nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yawmuhu min amsihi
fahuwa ghanim. Barang siapa orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Waman kana yaumuhu misla sini. Kalau sama kemarin dengan hari ini, bahwa malghunun, dia merugi. Waman kana yaumuhu syarrun min amsihi. Barang siapa hari kemarin itu, hari ini lebih baik daripada lebih buruk daripada hari kemarin, kata Rasulullah, fahuwa mal'un, maka dia sungguh menjadi orang yang merugi, orang yang terkutuk. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, jika hari kemarin kita sudah melakukan kebaikan, maka pada hari ini dan selanjutnya bertegaklah dan berusahalah untuk meneruskannya, meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Jika kemarin kita belum lengkap sholatnya, maka hari ini dan seterusnya lengkapkanlah sholatnya. Jika masih malas berjamaah, maka mulai hari ini dan seterusnya jangan tinggalkan sholat berjamaahnya. Jika seandainya selama ini kita masih malas untuk belajar agama, maka mulai hari ini teruslah belajar agama. Apabila kemarin kita masih kurang taubat kita kepada Allah, maka hari ini kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskanlah kebaikan yang sudah kita lakukan pada hari sebelumnya. Maka yang kedua yang dapat kita lakukan adalah kita membarengi perbuatan buruk yang pada hari sebelumnya kita lakukan dengan perbuatan baik pada hari ini dan seterusnya. Jika selama ini kita melakukan keburukan apapun bentuknya, maka bertekadlah kepada Allah bahwa kita akan merubahnya menjadi suatu kebaikan. Jangan beranggapan bahwa perbuatan yang buruk meskipun kecil tidak apa, karena sesungguhnya perbuatan buruk yang besar itu berasal dari perbuatan yang kecil. Yang kecil terkumpul dan yang kecil kemudian menjadi yang besar pula. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pola awal kita untuk menancapkan keyakinan di dalam hati kita bahwa kalau kita berniat untuk melakukan perbaikan terhadap diri kita, terhadap jemaah yang ada di kelompok masyarakat kita, dan dimanapun kita berada, yakinlah Allah akan menolong kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa orang yang menolong agama Allah untuk ditegakkan pada dirinya atau tengah-tengah masyarakat, maka Allah pun akan menolong diri. Maka berbaik sangka kepada Allah, bahwa baik sangka kepada Allah akan memotivasi kita untuk yakin bahwa tidak ada yang sulit kecuali akan menjadi ringan apabila bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ilmu rabbah la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala sallallahu ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.